Selamat datang di video ini. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat timer PWM menggunakan kode Vision AVR dan menerapkannya menggunakan simulasi rangkaian di Proteus. Baik, pertama kali kita akan membuat file project. Pada video ini saya akan menggunakan ATmega 16, maka kita akan menggunakan AVR 8. Oke. Nah, di sini kita akan men-setting clocknya untuk menjadi 8 MHz. Lalu kita akan memberikan timer di sini menggunakan timer PWM. Di sini saya akan menggunakan timer 0. Di sini maka akan jadi OCR 0. Itu ada di pin port B. Lalu saya akan memilih clock value-nya untuk menjadi 8000. Modenya ini akan menggunakan fast PWM. Lalu outputnya akan non-inverted. Oke. Berarti kita dapat di sini OC0 periodenya adalah 0,032 milisecond. Yang berarti 32 mikrosecond. Oke, setting. Lalu kita akan menentukan port mana yang akan kita gunakan sebagai input dan output. Pada video ini saya akan menggunakan port A sebagai input. Saya akan menggunakan pin 0 sama pin 2 untuk sebagai input. Untuk pin 0 saya akan gunakan untuk menambah, dan pin 2 akan saya gunakan untuk mengurangi nilai dari PWM-nya. Lalu port B akan saya gunakan sebagai output semua tanpa pull up dan pada kondisi 0. Baik, untuk men-setting wizardnya sudah selesai, maka kita akan membuild programnya. Saya akan menyimpan di sini. Oke, kita sudah mendapatkan programnya, sudah selesai dibuat oleh wizardnya. Pada di sini saya menggunakan clock 8000 MHz, benar, dan menggunakan ATmega 16. Baik, pertama-tama kita akan memodifikasi nilai OCR 0-nya untuk menjadi 80. Nilai OCR 0 ini saya buat menjadi 80. Mengapa 80? Nah, 80 ini adalah dalam bentuk heksadesimal. Apabila ini diubah menjadi desimal, maka nilainya adalah 128. Nah, untuk OCR 0 ini dia memiliki nilai maksimal sebesar 256. Nah, kita supaya dapat mengotak-atik sinyalnya agar tidak terlalu melebihi batas, maka akan saya taruh di tengah-tengahnya, yaitu 128 ya. Lalu kita bisa melakukan codingan sekarang.
Baik, programnya sudah saya selesai ketik. Apabila pin A0, yaitu pin pertama di pin A, apabila dipencet, maka dia akan menambah sebanyak 8. Jadi di pada osiloskop nanti apabila dilihat maka dia akan semakin panjang. Sedangkan untuk apabila pin A2 diberi input, maka OCR 0 akan dikurangi 8 yang akan menyebabkan semakin mengecilnya gelombang pada osiloskop apabila dilihat. Lalu ini sudah selesai codingannya, mari kita build. Oh, ada error. Bentar. No final. Oke, lalu kita build dulu. Dan tidak ada warning, maka kita bisa melanjutkannya pada Proteus. Baik, pada Proteus sekarang kita akan membuat project baru. Ya, baik. Maka sekarang kita akan mulai mengambil komponennya. Pertama-tama kita akan menggunakan ATmega 16 gitu. Lalu kita akan membutuhkan switch, deep switch. Lalu kita akan menggerakkan motor. Lalu saya akan menggunakan driver L298 untuk menggerakkan motornya. Lalu saya akan menggunakan motor untuk digerakkan. Oke, jadi pertama-tama kita akan menaruh ATmega-nya di sini. Oke. Lalu kita akan menaruh switch-nya pada pin A0 dan pin A2. Oke, lalu kita akan menggunakan driver L298 yang nanti akan dihubungkan oleh pin OC0 pada pin 4 ini untuk menggerakkan motornya. Kita akan menyambungkan pada pin sense A dan pada input 1. Oh, salah, bukan sense A tapi ke enable A. Ini untuk menggerakkan motornya.
Lalu ini akan menentukan gerakan di mana motornya akan berputar. Apabila di input 1, maka rotor akan berputar searah dengan jarum jam. Oke, kita akan menggunakan motornya di sini. Saya hubungkan dengan output 1 karena di sini akan mengendalikan arah kecepatan dan arah motor pada output 1. Lalu saya akan hubungkan ke ground. Lalu drivernya akan saya berikan power menggunakan simulasi power. Pada kehidupan nyata kita akan memberikan power sebesar 12 volt pada VCC dan akan memberikan 8 volt pada VS. Baik. Oke. Sudah selesai, maka kita akan mengambil osiloskop untuk mengukur sinyal yang keluar dari PWM dari pin 3. Ini akan saya hubungkan ke PWM. Oke, jadi rangkaiannya sudah selesai. Mari kita coba run. Oh ya, dan jangan lupa untuk memasukkan programnya yang dari Kode Vision AVR tadi untuk dimasukkan ke dalam ATmega-nya. Di sini kita akan menggunakan medium frequency. Lalu akan kita masukkan nilai frekuensinya. Tadi saya memasukkan 8 MHz. Oke, sepertinya sudah selesai. Kita coba run apakah ada error. Dan sudah bisa bekerja. Kita coba apakah bisa. Oke, kita coba besarkan. Oke, kita besarkan dulu. Oke, kita coba kecilkan, apakah dia akan lebih pelan. Oke, lalu kita akan coba besarkan. Baik, sekian dari video saya. Jangan lupa untuk di like, di komen, dan di subscribe. Sekian, terima kasih.